اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم قل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa dalam diri kita masing-masing. Kita upayakan iman dan takwa ini terus-menerus mantap dalam diri kita masing-masing. Sebab iman dan takwa ini kalau kita tidak upayakan, kalau tidak kita usahakan untuk meningkatkan iman dan takwa, akan mengalami kekurangan, bahkan akan mengalami kerosakan hilang dalam diri kita masing-masing. Kalau sudah iman dan takwa hilang dalam diri kita masing-masing,
tentunya akan melahirkan suatu perbuatan kemaksiatan, perbuatan kriminalitas, perbuatan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mari dan mari, kemana saja, kapan saja kita tingkatkan iman dan takwa. Takwa dalam artian kita selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Iman yaitu kita yakin percaya kepada janji Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sebab orang yang mulia di sisi Allah tidaklah orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum inda yasfakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling taat, yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apakah engkau mendirikan takwa? Lantas Ubay bin Ka'ab ganti bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau pernah berjalan yang penuh dengan dosa? Apa kata Umar bin Khattab? Pernah. Lantas Abdullah bin Amr mengatakan, apa yang engkau perbuat wahai Amirul Mukminin? Tentunya saya berjalan yang penuh dengan duri. Saya akan berhati-hati, bersungguh-sungguh supaya telapak kaki saya tidak tertusuk duri. Apa kata Abdullah bin Amr? Itulah orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu menurut dialognya antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Amr, yaitu orang yang selalu berhati-hati dalam hidup dan hidupan, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan waspada, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dengan teliti dan hati-hati. Itulah orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, oleh karena itu mari kita selalu berhati-hati, waspada dalam hidup dan kehidupan ini. Selalu kita taat kepada Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah di mana saja, kapan saja kita berada. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, semua manusia yang hidup di dunia, yang pernah menghirup udara segar, tidak lepas dari ujian dari Allah, tidak lepas dari ujian dari Allah. Ujian dari Allah itu maksudnya supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji oleh Allah dan lulus dalam ujiannya. Kehidupan ini silih berganti dalam ujian. Kehidupan ini datang ujian selesai, datang lagi ujian selesai, sampai kita meninggal dunia itu harus selesai ujian. Tetapi Allah telah memberikan jalan solusi supaya orang-orang yang diuji oleh Allah bisa menyelesaikan dengan sukses dan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu Allah telah memberikan solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Para rasul pun telah diuji oleh Allah, para nabi pun telah diuji oleh Allah, tetapi para rasul dan nabi dia sukses dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian-ujian ini dengan sukses. Dengan kita sekarang kita menghirup udara yang segar di dunia ini, tak lepas dari ujian. Allah telah memberikan jalan solusi. Yang pertama yaitu kita harus bersabar dalam menghadapi ujian ini. Harus sabar. Sabar bukan diam, sabar bukan tidak aktif, sabar bukan apatis, tetapi sabar yang pertama yaitu kita selalu taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah di mana saja ada. Kondisi apapun, kondisi seperti apapun, kita tetap taat kepada Allah. Kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, kita harus menjauhi apa yang telah dilarang
Rawi, dan sabar yang ketiga, kita harus sabar dalam ujian. Hadirin sidang umat rahimahullah. Yang pertama sabar, yang kedua jadikanlah sholat ini sebagai penolong. Para nabi, para rasul ketika diuji oleh Allah, beliau selalu menegakkan sholat. Setelah sholat beliau berdoa kepada Allah, dengan penuh keyakinan dan akan mendapatkan jalan solusi dan keluarnya. Jadikanlah sholat ini sebagai penolong kita. Sholat akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Hadirin sidang umat rahimahullah. Itulah jalan keluar ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita diberikan ujian Allah supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah. Allah memberikan jalan, yaitu yang pertama sabar, yang kedua tegakkanlah sholat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan ujian oleh Allah dan diangkat derajat kita oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan sabar dengan benar-benar sabar, dan bisa mendapatkan sholat sebagai penolong kita. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang umat rahimahullah, kita harus sadar bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Semua yang memiliki jiwa pasti akan mencicipi merasakan kematian. Ini kita harus sadar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi merasakan kematian. Kematian kalau sudah tiba tidak akan bisa mundur, tidak akan bisa maju. Sudah ditentukan oleh Allah jadwal kita kematian. Mungkin Jumat ini kita terakhir hidup di dunia. Mungkin Jumat ini kita terakhir kita tinggal di teras. Mungkin Jumat ini kita terakhir menghirup udara segar di keberkatan. Kita tidak tahu, tapi yang jelas pasti kita akan mencicipi mengalami kematian. Bahkan Jibril menasihati Rasulullah SAW, Isma sita fa'inaka mayit. Sadarlah wahai manusia, engkau akan mati. Kita harus sadar, tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia. Tidak lama lagi, sebentar lagi kita akan menuju ke alam kubur. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimahullah, mari kita siapkan kehidupan di alam kubur, di lisan, di sirat, di padang mahsyar, dan di akhirat kelak. Kita siapkan bekal, tidak lain hanya bertanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya tunduk kepada Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Itulah bekal satu-satunya nanti setelah kita dipanggil oleh malaikat maut. Kita akan pindah ke alam kubur, di alam akhirat, yaitu bekalnya taat. Daripada itu, mari detik ini kita siapkan bekal kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, yang selama-lamanya, berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, dan selama-lamanya kita nanti di akhirat. Bayangkan kalau kita tidak mempersiapkan bekalnya, alangkah sengsaranya, alangkah sedihnya, alangkah menderitanya, dan kesedihan, penderitaan
di dunia, kalau dirasa di dunia mungkin hanya 70 tahun, 60 tahun selesai. Tetapi penderitaan, kesedihan, kesengsaraan di akhirat, itulah kesengsaraan kesedihan yang sebenarnya, yang selama-lamanya. Oleh karena itu, beruntunglah kalau orang itu mempersiapkan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya dengan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itulah orang yang tidak akan kecewa di akhirat kelak. Hadirin sidang rahimahullah. Oleh karena itu, mari kita siapkan bekal kehidupan di akhirat dengan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum wa dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Ya Allah.